Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Kembali lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik itu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur puisi rakyat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada puisi rakyat. Yang pertama, kita akan mempelajari struktur puisi rakyat. Yang pertama adalah struktur pantun. Dalam satu bait pantun terdiri dari 4 larik atau baris. Contohnya, Pak Lulu senang memahat. Jika dijual, mahal harganya. Jika kamu ingin sehat, olahraga itu jawabnya. Kemudian dalam satu larik pantun terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Contohnya, Pak Lulu senang memahat. Nah, dalam larik tersebut terdiri dari 8 suku kata. Dari segi rima, dalam pantun itu berima A, B, A, B. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Contohnya, Pak Lulu senang memahat. Jika dijual, mahal harganya. Jika kamu ingin sehat, olahraga itu jawabnya. Suku kata terakhir yang ibu beri tanda merah itu merupakan rima A, yaitu pada larik pertama dan larik ketiga. Sedangkan pada larik kedua dan larik keempat itu berima B, yang ibu beri tanda dengan warna hijau. Kemudian dari segi isi, larik ketiga dan keempat merupakan isi, sedangkan larik pertama dan kedua hanya berupa sampiran dalam pantun. Sampiran adalah pengantar agar pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat. Sedangkan isi adalah maksud atau tujuan pantun tersebut. Biasanya mengandung pesan atau nasihat yang ingin disampaikan. Nah, dalam contoh pantun tersebut, amanat yang ingin disampaikan adalah hendaknya kita jangan tamak terhadap harta atau dunia, karena harta tidak akan dibawa mati. Yang kedua adalah struktur syair. Dalam satu bait syair terdiri dari 4 larik atau baris. Contohnya, wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Sedangkan dalam satu larik syair itu terdiri dari 8 hingga 14 suku kata. Contohnya, wahai muda, kenali dirimu. Dalam larik tersebut terdiri dari 10 suku kata. Dari segi rima, dalam syair itu berima sama, yaitu A, 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 A. Contohnya, dalam syair wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Dalam syair tersebut, semua diakhiri dengan suku kata mu, yang berarti rimanya sama, yaitu A, 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 A. Dari segi isi, seluruh larik pada syair itu merupakan isi. Jadi isi yang terkandung dalam syair tersebut adalah para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang ketiga, struktur gurindam. Dalam satu bait gurindam terdiri dari 2 larik atau baris. Contohnya, berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Sedangkan dalam satu larik gurindam terdiri dari 8 hingga 12 suku kata.
Contohnya, berbaktilah kamu kepada ibumu. Dalam larik gurindam tersebut terdiri dari 12 suku kata. Dalam gurindam itu berima AA. Contohnya, berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Dari kedua larik gurindam tersebut diakhiri dengan suku kata mu yang berima sama, yaitu AA. Sedangkan dari segi isi, seluruh larik gurindam merupakan isi. Nah, dari contoh gurindam tersebut berisi nasihat untuk selalu berbakti kepada ibu agar mendapat surga. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan terkait struktur pada puisi rakyat. Sekarang akan kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan pada puisi rakyat, yaitu terkait prinsip penggunaan kalimat, kata, maupun ejaan pada puisi rakyat. Yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penutur atau penulisnya. Ada dua ciri utama kalimat perintah. Yang pertama, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kedua, menggunakan partikel lah atau kan. Kita lihat pada contoh puisi rakyat berikut. Bertobatlah manusia ciptaannya, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya, niscaya doamu diterimanya. Walaupun pada kaidahnya kalimat perintah memiliki ciri diakhiri dengan tanda baca seru, akan tetapi pada puisi rakyat yang perkembangannya secara lisan atau dari mulut ke mulut, kalimat perintah lebih ditunjukkan dengan adanya partikel lah atau kan. Nah, pada contoh puisi rakyat tersebut, kalimat perintah ditunjukkan dengan adanya partikel lah pada kalimat bertobatlah, taatilah, dan jauhilah. Selain kalimat perintah yang diakhiri dengan partikel lah dan kan, terdapat juga kalimat perintah sopan yang memiliki ciri menggunakan kata-kata permohonan seperti mohon dan tolong. Pada contoh puisi rakyat berikut, jalan-jalan ke rumah teman, sesat di jalan karena malu bertanya. Para tamu yang budiman, mohon doa dan restunya. Pada contoh puisi rakyat tersebut, kalimat perintah sopan ditunjukkan oleh kata mohon yang terdapat pada larik keempat. Selanjutnya adalah kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran, berupa pendapat, usul, atau anjuran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain yang diberikan saran. Ciri utama kalimat saran adalah menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan seyogianya. Pada contoh puisi rakyat berikut, ke lautan menaiki kapal layar, melihat ikan hiu yang ganas. Sebaiknya kamu rajin belajar demi meraih juara kelas. Kalimat saran dalam puisi rakyat tersebut ditunjukkan oleh adanya kata sebaiknya pada larik ketiga. Ini artinya memberikan saran kepada orang untuk lebih rajin belajar. Selanjutnya adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ini bersifat persuasif atau membujuk. Nah, ciri utama kalimat ajakan menggunakan kata-kata mari dan ayo. Kita perhatikan pada contoh puisi rakyat berikut. Tiap hari makan anggur, berwarna ungu kulit buahnya. Mari kita berkata jujur supaya hidup terasa bahagia. Kalimat ajakan dalam puisi rakyat tersebut terdapat pada larik ketiga yang ditunjukkan dengan adanya kata mari. Nah, ini bermakna atau membujuk seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu berkata jujur.
Selanjutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan hati seseorang seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ciri utama kalimat seru adalah menggunakan kata-kata aduh, aduhai, alamak, amboi, alangkah, betapa, hore, dan wahai. Kita lihat pada contoh puisi rakyat berikut. Alangkah indahnya alam Indonesia ini. Wahai pemuda Indonesia, lestarikan alam kita. Kalimat seru dalam puisi rakyat tersebut terdapat pada lirik pertama dan lirik kedua, yang ditunjukkan dengan kata alangkah dan kata wahai. Ini merupakan seruan atau perasaan seseorang mengenai kekaguman terhadap indahnya alam Indonesia ini. Kalimat berikutnya adalah kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan suatu kegiatan. Ciri utama kalimat larangan adalah menggunakan kata jangan dan hindari. Pada contoh puisi rakyat berikut, pagi-pagi makan ketupat, minumnya sama jus mangga. Kalau kamu ingin sehat, jangan malas untuk berolahraga. Dapatkah kalian melihat kalimat larangan yang terdapat pada puisi rakyat tersebut? Kalimat larangan pada puisi rakyat tersebut terdapat pada lirik keempat yang ditunjukkan dengan adanya kata jangan, yang bermakna melarang seseorang untuk malas. Sekarang kita beralih ke kata penghubung atau yang sering disebut dengan konjungsi. Kalian pasti sering mendengar kata konjungsi, tapi apakah kalian tahu apa itu konjungsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Ada 7 jenis kata penghubung. Yang pertama adalah kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan adalah kata penghubung yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Biasanya menggunakan kata supaya, guna, agar, dan untuk. Yang kedua adalah kata penghubung sebab atau kausal, adalah kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Menggunakan kata sebab itu, karena, oleh karena itu. Yang ketiga adalah kata penghubung akibat, adalah kata penghubung yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Kata-kata yang biasa digunakan adalah akibatnya, maka, sehingga, sampai. Yang keempat adalah kata penghubung syarat, adalah kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu hal dapat terpenuhi jika syarat yang ada telah dipenuhi. Kata yang biasa digunakan adalah jika, jikalau, andai, andaikan, seandainya, asal, asalkan, kalau, bila, apabila, dan bila mana. Jenis kata penghubung yang kelima adalah kata penghubung konsesif, adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan dalam induk kalimat. Kata yang biasa digunakan adalah walaupun, meskipun, biarpun, sungguh pun, dan kendati pun. Yang keenam adalah kata penghubung perbandingan, adalah kata penghubung yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Jadi ada dua hal yang dibandingkan dan menggunakan kata seperti, ibarat, bagai, bagaikan, dan laksana. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kata penghubung cara, adalah kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan cara atau proses. Kata yang biasa digunakan adalah dengan.
Dalam puisi rakyat juga biasanya kita temukan jenis kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Jadi penekanannya adalah satu subjek dan satu predikat. Contohnya, sore-sore aku minum teh manis. Ku bersantai sambil main rubik. Jika ingin hidup harmonis, saat bertemu ucapkan tabik. Dalam contoh puisi rakyat tersebut, yang tergolong kalimat tunggal adalah kalimat pada larik pertama, yaitu sore-sore aku minum teh manis. Sore-sore sebagai keterangan, aku sebagai subjek, minum sebagai predikat, dan teh manis sebagai objek. Walaupun terdapat keterangan dan objek, itu tidak masalah. Itu merupakan pelengkap dalam kalimat tunggal. Yang kita lihat adalah subjeknya satu dan predikatnya satu. Selain itu, kita juga menemukan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau satu predikat. Dalam puisi rakyat, kalimat majemuk yang digunakan adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau tidak sederajat. Artinya, dalam kalimat tersebut terdapat induk kalimat sebagai inti dari kalimat majemuk dan anak kalimat sebagai pelengkap dari inti kalimat yang biasanya ditandai dengan adanya kata penghubung. Kita lihat pada contoh puisi rakyat berikut. Jika guru memberi teladan, siswa akan dapat panduan. Nah, kalimat tersebut tergolong kalimat majemuk karena dia memiliki dua subjek, yaitu guru dan siswa. Dan tergolong kalimat majemuk bertingkat karena terdapat anak kalimat yang ditandai dengan kata penghubung jika dan induk kalimat, yaitu siswa akan dapat panduan. Nah, posisi anak kalimat dan induk kalimat ini dapat dibolak-balik. Dapat anak kalimat yang di depan atau induk kalimat yang di depan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.